Selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai soal dan jawaban untuk TBK pada UAS tahun 2021. Untuk soal pertama, poin A, apa yang Anda ketahui tentang green concrete? Jadi pada intinya green concrete itu merupakan beton hijau yang ramah lingkungan, sehingga beton itu dapat mengurangi emisi CO2 akibat penggunaan semen yang berlebih, dan juga dicampurannya menggunakan limbah sehingga dapat meminimalisir limbah. Setelah itu, keunggulan dari beton ramah lingkungan salah satunya pengurangan penyusutan dan krep. Beton ramah lingkungan menggunakan material lokal dan daur ulang. Setelah itu, untuk kerugiannya, penyerapan air tinggi itu tergantung nanti dari bahan limbah yang digunakan. Untuk soal nomor 1 B, apa yang Anda pahami tentang mass concrete dan bagaimana cara melaksanakan mass concrete square? Jadi yang perlu diketahui, mass concrete ini merupakan beton dengan volume yang cukup besar, sehingga kita membutuhkan pengendalian termal atau panas yang ditimbulkan akibat proses hidrasi semen, sehingga beton tersebut tidak mengalami keretakan. Setelah itu cara melaksanakan mass concrete. Di sini persyaratan teknik mass concrete itu adalah suplai beton harus kontinu, kecepatan pengecoran, jenis kapasitas, ketenaga, metode, mix design, schedule, dan pengendalian panas itu harus dimonitoring. Untuk ini merupakan persyaratan teknis. Setelah itu ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pekerjaan, pelaksanaan pengecoran, pemeliharaan beton, monitoring, pengecekan suhu. Sehingga keempat poin ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dari mass concrete itu sendiri. Setelah itu, untuk soal nomor 1 poin C, apa yang Anda ketahui tentang K325 dan FC 26975 MPa? Sebenarnya untuk K325 dan FC 2675 MPa itu merupakan istilah. Untuk FC 2675 MPa itu beton memiliki kuat tekan dengan satuan MPa pada umur 28 hari. Dan satuan FC ini dapat diubah menjadi kilogram per sentimeter persegi dengan dikalikan 10 lalu dibagi 0,83 sehingga didapat 325 kg cm persegi. Jadi K325 itu sebenarnya beratnya itu untuk beratnya yang dimaksud itu sama dengan 26,975 MPa, hanya aja satuannya yang berbeda. Lalu perbedaannya lagi untuk beton K325 itu untuk K biasanya menggunakan benda uji dari kubus, sedangkan untuk yang MPa itu benda ujinya silinder. Setelah itu untuk soal 1 poin D, bagaimana cara mengetahui kuat tekan dan kuat tarik beton sesuai peraturan yang berlaku. Untuk kuat tekan itu dapat kita ketahui caranya dengan besarnya beban per satuan luas. Di sini prosesnya menggunakan mesin tekan. Setelah itu untuk kuat tarik itu didapatkan dengan persentase 8-15% dari kuat tekan beton. Lalu untuk soal kedua, pada soal kedua kali ini akan membahas mengenai mix design. Untuk ketentuan soalnya sebagai berikut. Mutu beton FC Aksen 27 MPa dengan benda uji silinder dan konstruksi digunakan untuk bangunan yang masuk tanah yang mengalami basah kering bergantian sehingga semen digunakan semen tipe 2. Setelah itu jenis beton yang digunakan beton biasa tanpa zat adiktif air entrained concrete. Lalu rencana proses pembetonan itu untuk pelat pondasi dan juga pondasi telapak tulangan. Setelah itu untuk berat jenis pasir, berat jenis split, kemampuan pasir, kemampuan split, kadar air itu dapat dilihat pada soal. Untuk pengerjaannya ini saya menggunakan cara DOE. Yang pertama standar deviation atau SD. Di sini SD didapat 6,15 kg per cm persegi sama dengan 0,62 MPa. Jadi 6,15 ini didapat dari perhitungan di bawah di tabel ini, yaitu kuat tekan dari rata-rata si kontraktor. Kita cari dulu ini rata-ratanya berapa. Kalau udah dapat rata-ratanya itu 328,4375. Setelah itu dari XI ini kuat tekan dikurangi dengan kuat rata-rata. Setelah itu kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, kita akan mendapatkan 1171875. Setelah itu untuk mencari rumus SD mungkin bisa dilihat di PPT
beliau. Itu sudah ada rumus SD untuk pengurangan N-1. Lalu kita bisa mendapatkan SD-nya sebesar 6,15, nanti kita ubah menjadi 0,62 MPa, karena di soal masih menggunakan kilogram per centimeter persegi. Setelah itu kita mencari OBM dan ABK. Di sini menggunakan rumus 27 plus OBK-nya 27 karena kita mencari FC aksennya 27 MPa. 27 MPa ditambah 1,645 ini merupakan konstanta dikali SR. SR itu SD tadi 0,62 menjadi 28,02 MPa. Sehingga standard deviation pada beton ini adalah 28,02 MPa. Setelah kita mendapatkan SD, kita harus mencari presentasi agregat gabungan. Di sini di soal sudah ada agregat gabungan untuk diameter saringan yang tertera dengan persentase pasir dan speed juga tertera. Nah, di sini kita nyari persentase tertahan dulu. Untuk mencari persentase tertahan dengan cara 87,6 gram per 1000 dikali 100. Itu nanti akan mendapatkan 8,76. Setelah itu bagaimana cara mendapatkan berat lewat pasir. Nah, di sini langsung aja dari 100% nanti dikurangi dengan 8,76. Setelah itu mendapat 91,24. Setelah itu nanti dikurangi lagi 7,046, nanti mendapat 84, lalu 84 dikurangi 11 nanti mendapat 73 dan seterusnya. Ini juga sama saat kita menghitung split. Setelah kita mendapatkan berat presentase tertahan dan berat lewat pasir, kita mencari dengan rumus Y sama dengan A per 100 dikali YA ditambah B per 100 dikali YP. Nah, di sini kita mengambil dua saringan, bebas mau saringan yang mana asalkan ada berat yang tertahan. Di sini saya mengambil saringan 4,8 dan 2,4 dengan nilai spesifikasi untuk 4,8 22,52 dan untuk diameter 2,4 dengan spesifikasi 24 sampai 47. Untuk saringan 4,8 kita masukin aja di sini buat batas saringannya, kita cari titik tengah saringannya. Setelah itu dikali A per 100 dikali dengan 91,24. Nah, 91,24 itu dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Berat lewat pasir untuk diameter saringan 4,8 adalah 91,24. Lalu dimasukin aja nanti A itu persentase agregat halus dapat 36,08. Setelah itu B persentase agregat agregat kasar maksud saya itu 63,92. Nanti yang A juga dapat, B juga dapat. Kalau sudah dapat dua-duanya nanti dicari dulu rata-ratanya. Ini rata-rata yang didapat 38,285% dan 61,715%. Setelah itu kita mencari BC gabungan atau berat jenis gabungan. Caranya dengan A rata-rata dikali berat jenis agregat halus ditambah B rata-rata dikali berat jenis agregat kasar. Berat jenis ini dapat dari mana? Berat jenis ini dapat dari soal. Nih, 2,57 untuk pasir dan 2,67 untuk kasar, agregat kasar. Setelah kita mendapatkan BJ gabungannya adalah 2,63. Setelah itu, langkah yang ketiga, kita mencari nilai WCR atau faktor air semen. Untuk faktor air semen, kita menggunakan tabel 2,5 dan grafik 1. Di sini kita lihat dulu untuk tabel 2. Di tabel 2 tadi di soal menggunakan semen tipe 2 dengan natural crowdstone. Setelah itu, kita pada umur 28 hari, kita mendapatkan 37 dan dengan bentuk benda uji adalah silinder. Sehingga selanjutnya di sini untuk tabel 5 tadi sesuai dengan soal experience wet and dry alternation, yaitu untuk berat yang kering tadi di sini. Kita mendapatkan total semen minimal 325 kg dengan WCR adalah 0,55. Nah, setelah kita mendapatkan WCR 0,55, di sini WCR-nya 0,55. Setelah itu tabel 2 grafik 1 DOE. Jadi setelah kita mendapatkan tabel 2, kita ngupload di grafik 1. Caranya di sini harus dibuat dulu untuk batas kuningnya. Batas kuningnya itu apa? Batas kuningnya itu untuk 0,5. Oh maaf, batas kuningnya itu untuk di antara 28 hari. Nah, itu dibuat dulu 28 hari di sini. Setelah itu
Kita lihat dari tabel 2 kita dapat 37, kita plot aja di sini, setelah itu kita dapat OBM kita 28,02, setelah itu kita garis-garis ke bawah, nanti buat tabel 2 kita dapat 0,58, dan untuk tabel 2 tadi pakainya WCR-nya 0,5, dan nanti di OBM dengan OBM 28,2 kita mendapat WCR-nya 0,58. Setelah kita dapatkan, kita taruh di sini 0,58, dan tadi sesuai dengan tabel 5 di sini kita dapat 0,55. Nah, di sini dari kedua ini kita cari WCR yang terkecil yaitu 0,55. Setelah kita mendapatkan WCR 0,55, kita harus menghitung kadar air semen. Di sini kita harus menggunakan tabel 3 dan tabel 4 sesuai dengan permintaan soal. Tadi kan untuk plat pondasi telapak tulangan. Jadi di sini untuk nilai selamnya maksimal 125 dengan minimal 50. Setelah itu untuk tabel 3 kebutuhan air. Di sini tadi kan pakai alami atau batu pecah dengan selam 60 sampai 180 itu dapat 225 sampai 250. Setelah didapatkan kita nanti dapat tabel 5 juga yang mengalami keadaan basah dan kering bergantian. Tadi yang di atas sama kayak di atas, ini cuma dipindahin aja di sini. Jadi dari kedua tabel tabel 4 DOE kita mendapatkan suhu value 50 sampai 125, terus tabel 3 diameter maksimum 12,7 yaitu 10, dan perkiraan kebutuhan air adalah 225 sampai 250 liter dengan berat semen maksimal 325 kg. Setelah mendapatkan itu, kita harus mencari jumlah air yang dibutuhkan dengan cara 2/3 dikali 225, atau ini yang perkiraan ini minimal dikali dengan 1/3 dikali maksimal menjadi 233,33 liter meter kubik. Setelah kita mendapatkan itu, kita juga mencari jumlah semen yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan yang jumlah air atau waternya itu, kita cari pakai W per WCR. WCR itu apa? 0,55 yang kita dapat dari yang perhitungan ketiga, yaitu nilai faktor air semen yang paling kecil 0,55. Setelah mendapatkan 0,55, kita bagi tadi water jumlah air dibagi sama WCR mendapatkan 424 kg per meter kubik. Setelah itu kita juga tahu kan dari tabel 5 kita tahu bahwa berat semen maksimal itu 325. Nah, di sini 424 dengan 305 kita pilih yang terbesar untuk semennya. Jadi buat semen kita pilihnya yang terbesar yaitu 424,242. Kalau untuk yang WCR tadi kita pilihnya yang terkecil. Setelah kita dapat itu, kita harus menghitung berat agregat kondisi SSD. Kondisi SSD itu kondisi jenuh. Untuk itu kita menggunakan grafik 2. Jadi tadi kan BJ gabungannya kita udah tahu 2,63. Setelah itu air yang dibutuhkan 3,33. Yang di sini 2,33,33. Setelah itu berat beton segarnya kita plot dulu kan di sini. Water content-nya dapat 233,33 yang kuning. Setelah itu kita juga buat garis dulu buat BC gabungan yang garisnya orange ini di antara 2,63 sehingga kita mendapatkan berat beton besar berat beton segar 2335 kg per meter kubik. Setelah itu kita harus mencari berat agregat campuran dengan cara berat beton segar dikurangi air dikurangi semen, dapatkan 1677,43 kg. Setelah itu dari perhitungan kedua tadi kan kita udah dapat rata-rata atau buat agregat halusnya itu 38,85 dan untuk agregat kasarnya 61,715. Di sini kita langsung ngaliin aja. Jadi pada saat kondisi SSD berat pasir 38,285 dikali 1677,43 ini dapat dari berat agregat campuran. Jadi untuk kondisi SSD nanti butuh pasirnya 62,204 dan untuk splitnya 1035,226 dan untuk semennya tetap 424,24 yang paling besar dan airnya 233,33. Setelah itu, setelah kita mendapatkan berat dari kondisi SSD, kita menghitung proporsi campuran. Di sini kita harus ngecek kondisi lapangan. Jadi untuk pasir kondisi SSD nanti dikurangi kondisi lapangan. Kita tahu kondisi lapangan dari mana itu udah ada di soal di sini. Nah ini kadar air di lapangan untuk pasir dan kadar air di lapangan untuk split. Setelah
didapatkan, kita mendapatkan pasir itu negatif, berarti pasir kekurangan air, dan untuk split itu kelebihan 1% air. Jadi untuk koreksi berat yang kita lakukan, yang pertama, air yang dibutuhkan dikurangi kelebihan berat air dikali agregat ditambah kekurangan air dikali agregat. Jadi kalau misal kelebihan itu dikurangi, kalau misal kekurangan itu di plus untuk yang berat air. Jadi berat airnya dapat 230,684 kg. Lalu kita mengkoreksi berat pasir, caranya berat pasir dikurangi kekurangan air dikali berat pasir. Jadi kalau buat air tadi kan kalau misal kelebihan kita harus ngurangin. Nah, tapi ini kebalikannya, kalau misal buat pasir sama split, kalau misal kekurangan ya dikurangin, kalau misal kelebihan ya berarti di plus. Jadi hasilnya ini bisa dilihat. Lalu kita mendapatkan proporsi terkoreksi. Di sini pasir berarti seharusnya 634,498, split 1045,578, air 230,684, dan semen 424,24. Dengan perbandingannya semen banding pasir banding split adalah 1 banding 1,49 banding 2,46. Untuk koreksi WCR air semen adalah 230,684 itu yang kita dapatkan di lapangan, air 230,684 dibagi 424,24 yaitu air yang kita hitung sebelum dikoreksi lapangan menjadi 0,543. Sehingga ini dapat kita lihat untuk beton mutu FC27 MPa di sini sudah ada untuk kondisi SSD dan kondisi lapangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.